Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan semua, kembali lagi dengan channel Nusonologi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan membahas terkait dengan untuk aturan pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2022. Dan di video kali ini khusus kita akan membahas terkait dengan aturan untuk pemilihan formasi di sekolah induk maupun non induk untuk P3K Guru di tahun 2022 bagi pelamar prioritas maupun pelamar umum. Oleh karena itu silakan simak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi ataupun pembahasan selengkapnya. Namun seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kami mengupdate info-info terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja. Nah, di video sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan skema pemenuhan ataupun urutan pemenuhan formasi P3K 2022 untuk pelamar prioritas dan umum CSN P3K tahun 2022. Dan ini adalah skema pemenuhan ataupun urutan pemenuhan formasi P3K di tahun 2022. Untuk lebih penjelasan detailnya silakan Bapak Ibu cek di video sebelumnya. Dan khusus di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya ya, yaitu untuk pemilihan formasi seleksi prioritas dan seleksi umum P3K Guru tahun 2022. Dan tentunya kita referensi kita adalah Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, di dalam Permenpan RB di pasal 33 ya Bapak Ibu, pasal 33 itu menjelaskan terkait dengan aturan pemilihan formasi ini, dimana untuk di pasal 33 ayat 1 ini menjelaskan untuk pemilihan ataupun pendaftaran nanti bagi pelamar prioritas itu di sekolah induk. Karena di sini dijelaskan yaitu pelamar prioritas itu wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas ya, sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan serdik ataupun kualifikasi akademik yang dimiliki. Jadi Bapak Ibu, semua pelamar prioritas, karena di dalam penjelasan ayat 1 ini tidak disebutkan apakah prioritas 1, 2, dan 3, namun hanya pelamar prioritas dalam artian kita memahaminya bahwasanya ini semua pelamar prioritas untuk P1 ya, P2 maupun P3, di mana P1 itu ada 4, THK 2, guru honor negeri lulusan PPG, dan juga guru swasta yang lulus PG di tahun 2021. Dan proses kedua adalah guru THK 2, dan yang P3 adalah guru swasta. Nah, terkait dalam pemilihan formasi nanti Bapak Ibu, yang semua prioritas ini, kategori prioritas ini adalah semua pelamar yang wajib nanti mendaftar di sekolah induknya, asalkan sepanjang tersedia ya, tersedia kebutuhan, artinya tersedia formasi di sekolah Bapak Ibu yang sesuai dengan kualifikasi akademik Bapak Ibu semuanya. Nah, terkait dengan bagaimana cara kita mengetahuinya, tentunya ini berdasarkan nanti sudah by system ataupun sekolah yang nanti dimunculkan rekomendasi dari sistem itu, tentunya sudah diatur oleh Panselnas nanti terkait dengan sekolah-sekolah yang muncul yang bisa Bapak Ibu pilih. Kalau seandainya muncul nama sekolah Bapak Ibu, tentunya wajib memilih, artinya di sekolah Bapak Ibu tersedia formasi dan wajib dipilih. Nah, kemudian terkait hal tersebut, apabila tidak ada formasi di sekolah Bapak Ibu ya, tidak ada formasi, baru berlaku penjelasan di ayat keduanya ya. Penjelasan ayat keduanya di sini kita lihat, dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan serdik atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, maka pelamar prioritas yaitu P1, P2, P3 itu dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Jadi nanti Bapak Ibu ini Bapak Ibu akan memilih ya, memilih sekolah lain. Artinya sekolah lain yang Bapak Ibu pilih itu tentunya harus juga dilihat apakah masih tersedia kebutuhannya ataupun formasinya, dan juga linear dengan kualifikasi akademik ataupun serdik Bapak Ibu semua. Nah, terkait hal tersebut, apakah ini lintas wilayah atau tidak, dan berdasarkan penjelasan dari Prof. Unuk pada saat audiensi dengan guru honoris PG pada tanggal 20 Mei yang lalu, beliau menjelaskan bahwasanya itu bagi guru-guru honorer yang sudah lulus PG, terkhusus untuk prioritas pertama, karena pemenuhan kebutuhan juga didahulukan untuk yang prioritas pertama, itu akan dicarikan
sekolah induk terlebih dahulu, diusahakan untuk memenuhi di sekolah induk. Namun kalau seandainya di sekolah induk tidak ada, itu tentunya Bapak Ibu mendaftar di sekolah yang terdekat ya, jaraknya dalam satu wilayah kewenangan. Nah, makanya kami di sini mengasirnya, artinya ditambahkan dalam satu wilayah kewenangan terlebih dahulu. Intinya kalau dalam satu wilayah kewenangan, kalau SMP SD itu cangkupannya hanya kabupaten, dan kalau seandainya SMA SMK itu tentunya cangkupannya adalah provinsi, artinya bisa lintas kabupaten. Jadi Panselnas atau Kemendikbud untuk mengurangi mitigasi risiko ya mengenai penempatan, semuanya diatur nanti oleh Kemendikbud. Yang pastinya rekan-rekan yang sudah lulus PG ini akan diusahakan dicarikan formasi di wilayah satu kewenangan terlebih dahulu. Kalau seandainya di sekolah induknya itu tidak tersedia formasi, artinya Bapak Ibu bisa mendaftar di sekolah lain selama masih tersedia dan juga kualifikasi akademik maupun sertifikatnya linear. Dan hal ini juga dijelaskan lagi Bapak Ibu ya di ayat 3 terkait hal tersebut, pemilihan sekolah tadi. Nah, pemilihan sekolah itu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya ini. Dan ayat 2 artinya untuk baik yang sekolah induk maupun sekolah non-induk itu merupakan keberminatan. Artinya ini keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas. Nah, ini dikembalikan lagi kepada pelamar, keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima nanti sebagai P3K. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian keputusan tempat bertugas nanti sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ya. Ini ayat 2 tadi kalau kita perhatikan itu yang sekolah non-induk itu ditentukan oleh PPK, pejabat pembina kepegawaian, berdasarkan rekomendasi dari Menteri Kemendikbudristek ya, dari Mendikbudristek yang berdasarkan rekomendasinya. Jadi Bapak Ibu terkait dengan pemilihan formasi ini, yang pastinya Bapak Ibu itu wajib ya, yang untuk yang pelamar prioritas wajib mendaftar di sekolah induknya. Kalau tidak ada formasinya baru boleh mendaftar ke sekolah yang masih tersedia dan linear dengan kualifikasi akademiknya. Artinya nanti sekolah-sekolah yang dimunculkan itu yang sudah kita dengarkan ya pada saat audiensi beberapa waktu yang lalu, itu Prof untuk menjelaskan itu wilayah diusahakan sekolah yang terdekat dari tempat Bapak Ibu, artinya masih dalam satu wilayah kewenangan. Kalau seandainya sudah tidak memungkinkan lagi, nah, kita juga mendengarkan pernyataan dari Prof kemarin bahwasanya kalau seandainya sudah tidak memungkinkan lagi, sudah tidak ada formasi lagi, maka boleh lintas wilayah, itu diserahkan lagi ke peserta. Nah, sesuai dengan penjelasan ayat ketiga tadi, berdasarkan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang pelamar umum. Nah, untuk yang pelamar umum itu diatur juga dalam Permen RB, di mana di sini dijelaskan bahwasanya untuk pelamar umum itu diberi kelonggaran bisa memilih sekolah di seluruh wilayah Indonesia yang pastinya masih tersedia atau belum terpenuhi oleh pelamar prioritas, baik di prioritas 1, prioritas 2 maupun prioritas ketiga. Nah, kemudian di pasal 36 juga dijelaskan pemilihan sekolah tersebut ya, yang dimaksud pada pasal 34 ayat 2 itu merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Jadi ini dikembalikan lagi. Jadi sekolah yang betul-betul rekan-rekan pilih untuk yang pelamar umum itu merupakan sekolah yang memang sudah fix ataupun yang Bapak Ibu sudah pilih ya, sudah membulatkan tekad untuk memilih sekolah tersebut, karena ini di seluruh wilayah Indonesia. Karena ini yang membedakan tentunya bagi pelamar umum, pastinya nanti Bapak Ibu bisa saja memilih wilayah yang jauh dari tempat tinggalnya. Jadi di sini jelaskan dalam ayat 2 nomor 2 ini itu berdasarkan keberminatan. Jadi betul-betul sudah pilihan final bagi Bapak Ibu memilih sekolah tersebut. Nah, kemudian terkait dengan keputusan tempat bertugas sama penjelasannya itu ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, seperti itu Bapak Ibu terkait dengan aturan pemilihan formasi untuk seleksi umum dan seleksi prioritas. Dan untuk lebih jelasnya nanti di video selanjutnya ya, kita akan membahas aturan-aturan berikutnya. Dan untuk kita lebih memahami, kami membuat secara bertahap dulu. Pertama di video sebelumnya kita bahas terkait dengan aturan pemenuhan kebutuhan, kemudian di video ini pemilihan formasi, dan berikutnya kami usahakan kami membuatkan simulasi untuk penempatannya.
Nah, itu terkait dengan untuk pemilihan formasi yang prioritas maupun yang umum. Nah, jika kami salah memahami terkait dengan aturan yang dijelaskan dalam Permen EB, silakan Bapak Ibu koreksi, silakan diluruskan. Karena kita di sini sifatnya berdiskusi ya Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya saya salah dalam memahami peraturan ini, silakan Bapak Ibu koreksi dan menjelaskan kembali yang benarnya ataupun yang sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu, agar kita bisa berdiskusi terkait dengan aturan untuk pemilihan formasi P3K guru, baik itu seleksi prioritas maupun untuk seleksi umum. Sekian dari Isman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.